Dalam video ini gue mau make sure kalau gue testing dan first impression beneran, bukan testing-testingan, bukan cuman still. Now I'm in the game, I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the bag like here I go again. Outside says the chirp, not a camera phone. Told you I'ma make, keep the channels on. Why you acting different when the camera's on? Why you acting different like your paper long? Halo teman-teman YouTube, gue super excited sekali hari ini karena akhirnya yang ditunggu datang juga. Gue ada di satu tempat yang super niat karena gue bukan cuma ingin menunjukkan feature-feature apa aja di mobil ini, tapi gue juga pengen kasih tahu fungsi apa aja yang bisa lo dapetin kalau beli mobil ini. Ini adalah New Pajero Sport tahun 2021. Jadi gue sangat yakin lo semua pasti pengen tahu perbedaan antara mobil ini, New Pajero Sport tahun 2021, dengan mobil yang udah ada sebelumnya. Perbedaannya cukup banyak, dari mulai eksterior, interior, feature-feature yang satu persatu akan gue jelaskan. Tapi untuk mulai itu semua, kita lihat dulu penampilan baru dari mobil ini. A little bit lighter with you. Something's letting me heal. You're making it brighter right through the gray. Bagian depan, gue dari jam 5 pagi udah lihat mobil ini waktu lahir dengan sempurna. Kalau lihat dari perbedaan mukanya, jelas ya ini adalah Pajero Sport. Watermarknya mirip, tapi fungsi dari desainnya itu berbeda. Karena penampilan ini bukan tanpa alasan. Alasannya adalah punya kemampuan nyetir yang lebih sempurna dibandingkan generasi sebelumnya. Sekarang jelas banget, pasti lo semua bisa lihat sebagian ini sangat berbeda. Oke, kalau grillnya jelas beda, bentuk bempernya jelas beda. Tapi perbedaan yang paling signifikan adalah posisi lampu dan lampu. Lampu dan lampu. Coba lampu utamanya yang mana? Memang saudaranya Mitsubishi Expander, lampu utamanya di bagian bawah. Tapi ini enggak. Lampu utamanya tetap bagian atas dengan desain baru. Di bagian bawah adalah fog lamp dan cornering light. Cornering light? Iya, cornering light. Karena kita menilai selama ini pemandangan kalau nyetir Pajero itu udah sangat luas. Tapi apa sih yang bisa kita dapetin kalau kita mau nyetir di malam hari dan pemandangannya lebih sempurna lagi? So, dengan adanya cornering light, jelas visibility untuk bias cahaya lampu utama ke depan dan ke samping udah baik. Tapi cornering light itu berfungsi mengisi gap kosong antara lampu utama dengan fog lamp. Tadi gue kasih lihat kan, ini lampu utamanya, ini fog lampnya. Tapi ada juga cornering lightnya. Gap antar bias lampu utama dengan fog lamp itu diisi dengan cornering light sehingga pemantulan cahaya atau bias cahayanya itu akan bisa menambah visibility kita ketika kita approaching the corner atau mendekati tikungan. Nah, mendekati tikungan itu kan pasti ada ke kanan, ada ke kiri. Kira-kira sistem kerjanya kalau bannya belok ke kanan, yang lampu yang kanan nyala. Kalau belok ke kiri, lampu kiri nyala. Jadi penyebaran dari center of angle steeringnya itu angle steer kemana dia akan ikut menerangi tikungan yang akan kita datangi. Nah, itu membantu sekali untuk visibility. So, di sini secara adaptif ke kanan dan kiri, bias cahayanya itu akan berada di titik di mana mata kita membutuhkan visibility ketika kita masuk dalam tikungan itu. Bagian depan juga ada sensor. Nah, sensornya ini untuk parkir tentu, untuk radar juga, untuk off-road. Kita nggak tahu suka malam hari, suka siang hari. Udah lengkapi juga dengan washer untuk headlamp. Washernya tetap ada. Bedanya kalau yang kemarin itu kalau dipencet keluar, kalau ini udah ada bagian nongol sedikit untuk penyemprot washer. Jadi nggak ada lagi mechanical yang ada di situ. Ini semuanya langsung. Sekarang kita masuk ke samping. Samping yang paling gua notice adalah warna peleknya. Peleknya tetap ring 18, bannya tetap 265/60/18, tapi punya dua gaya yang beda. Kalau dulu Exit sama Dakar itu beda. Kalau sekarang semuanya ring 18. Sama-sama 265/60/18, tapi warnanya beda. Oh, tadi gue kelupaan dikit. Di bagian depan lampu, di bagian lampu depan, udah dilengkapi juga dengan daytime running light. Bedanya antara yang Dakar dengan Exit ataupun GLS, yang Dakar itu lampu depannya LED, DRL-nya. Kalau yang Exit sama GLS, itu lampu depan DRL-nya adalah
halogen. Kalau nyampe belakang, nah ini adalah permohonan dari banyak orang. Gimana perubahan penampilan belakang Pajero Sport di tahun 2021? Desain asli mobil ini yang pakai jambangnya orang sumo tetap dipertahankan karena ini adalah signature dari desainnya Pajero Sport. Tapi nggak lagi panjang, sekarang pendek, jadi bumper belakangnya berbeda. Untuk perubahan lampu belakang, memang bentuknya tidak banyak berubah. Kacanya lebih gelap, lampu mundur di bagian atas, lampu rem di bagian bawah. Itu memang jadi ciri utama dari Pajero Sport. Gaya emblem tulisannya sangat berbeda, nggak sama fontnya sama yang lain. Terus belakang ada spoiler baru, shark fin antena. Terus mobil yang ini punya satu feature baru, yaitu RCTA. Kalau masuk gigi mundur, dia tahu ada sesuatu di belakang, dan itu radarnya lebih menyamping, bukan radar lurus tapi radarnya nyamping. So kalau ada sesuatu dari kanan dan kiri, dia akan bisa memberikan satu warning di dashboard, itu keluar. Semua informasi tentang sensor-sensor mobil ini tuh ada di dashboard. Oh, tadi juga gue belum sempat bilang. Kalau yang tipe ini, dia udah pakai blind spot warning. Nah, blind spot warning itu sama seperti Pajero Sport Dakar Ultimate, tingkat di video gue sebelumnya. Kalau lo belum lihat aja bagian atas. Di spion itu ada warna orange di sini. Di bagian spion ada warna orange. Dia ini juga radar yang bekerja untuk bisa memberitahu kalau ada mobil di titik ini gitu loh. Ada mobil di titik ini yang nggak kelihatan dari kaca spion. Sistem blind spot warning bekerja sama dengan sistem yang belakang juga kalau diperlukan. Nah, sistem ini secara efektif bekerja kurang lebih radiusnya 70 meter dari mobil. Jadi paling sampai jarak 70 meter kan, kalau di highway kan 70 meter nggak terlalu jauh ya, tergantung speednya. Itu dia bisa ngedetect. Makin dekat dia akan lebih sensitif dan memberikan informasi di dashboard bahwa hey, something happen di sebelah kiri, something happen di sebelah kanan, atau di bagian belakang. So, habis ini kita akan masuk ke bagian dalam karena ada kejutan menarik. Lu bisa charger, colokin handphone, colokin laptop malah. Dan yang paling mantep adalah ini. Terbuka, gue maju dikit. Oke. Kalau gue habis belanja, gue tinggal pencet yang ini, bagasi belakang ketutup dengan sendirinya. Tapi fitur ini juga belum selesai. Tunggu. Oke, sekarang kalau gue bawa kuncinya, gue deket mobil terus gue pura-pura bawa barang. Aduh, ini barang berat banget, gimana cara masukin ke sini? Gue tinggal deketin mobilnya, gue swing gini. Jadi entry-nya pun juga ada satu feature tanpa kita harus pencet. Dia terbuka dengan sendirinya. Habis itu, oke, barang udah masuk ya, bla 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 bla. Oke, barang udah masuk, kayak kita jalan. Pas jalan, oh my god. Bagasi gue masih kebuka, gue lupa. Ya kalau pakai remote gue bisa ini. Di tengah dashboard itu ada pencetan. Pencetannya gue pencet dan bagasi belakang ketutup dengan sendirinya. Oke. Waktunya kita siksa dikit. Berhubung ini mobil yang 4 wheel, jadi gue mau coba off-road mode-nya. Di sini ada tanjakan batu-batuan. Gue akan taruh di 4 wheel drive low, off-road mode-nya lock. Lo lihat bisa naik apa enggak? Kita lewat jalan batu-batu pakai off-road mode. Development suspensi sih kelihatan ya. Bandingan mobil itu soft di jalanan kayak begini, tapi kalau di jalan aspal relatif. Tapi kalau di jalan off-road, suspensi bagus apa jelek itu mutlak. Sekarang kita coba jalan, tanjakan udah di depan kita, masuk di off-road mode, pencet tombol yang ini. Sekarang masuk di 4 low, giginya masuk D. Oke. Ini pasti suspensinya super twist karena batunya beda, tingginya sangat beda. Nah, di titik ini mobil hampir nggak bisa jalan, tapi off-road mode-nya dengan ABS bekerja dengan baik sih. Lo lihat nggak barusan? Itu jalanannya kan kayak nggak mungkin nih barusan, karena konturnya tinggi sebelah, terus pasti bannya ada yang ngangkat gitu kiri sama kanan. Nah, si off-road mode-nya ini berarti bekerja dengan baik. Karena off-road mode tugasnya adalah kalau ada ban yang sebelah muter kan kita pasti nggak ada harapan kan, mobilnya akan ngangkat gitu.
Tapi dengan off-road mode dia mindahin traksi ke ban yang ada grip. Jadi di sini pas muter direm pindah ke sini, terus jadi jalan aja. Dan satu hal, suspensinya gue nggak nyangka mobilnya nggak berasa apa-apa di dalam, kayak diem aja gitu. Semuanya berjalan dengan baik-baik aja. Sangat bisa diandalkan. Sekarang gue mau turun. Tadi gue naik, sekarang gue turun. Gue aktifin di 4LC atau 4 low. Gue aktifin mode namanya Hill Descent Control HDC. Jadi kalau gue jalan nih, ini tempat gue nanjak tadi kan. Ini mobil gue rem sedikit, terus nanti dia akan kontrol speednya. Dia akan ngerem dengan sendirinya dengan speed yang sangat rendah. Oke, ini gue nggak ngerem nih. Gue angkat rem sekarang. Ya, mobilnya ngerem. Lihat gue, I do nothing. See, gue nggak ngapa-ngapain. Oke. Hari lagi hujan, hari lagi mendung, dan gue dapet yang 4x4. Ini cuma 1 hari boleh testing. Sekarang kita jalan. Kesan pertama gue masuk mobil ini. Untuk Pajero Sport, selama ini kita juga tahu Pajero Sport tuh berada di dalam kelas SUV yang masuk ke harga premium. So, begitu masuk ke dalam mobil ini juga rasanya cukup premium dengan adanya center console berbalut kulit, kemudian dashboard baru full digital, and then sistem audio baru, center tengahnya warnanya piano black. Itu juga menambah kesan bahwa mobil ini memang berkelas premium. Untuk kelengkapannya, memang Dakar 4x4 Ultimate yang paling tinggi. Udah semua ada. Sensor depan, sensor belakang, dan lain-lain. Cuman sekarang gue lagi dalam interior sambil nyetir, sambil hujan-hujanan. Gue mau kasih kesan pertama ya, karena ini baru jam pertama mobilnya berangkat. Ini upgrade besar dari Pajero Sport yang ada selama ini. New Pajero Sport 2021. Feature-featurenya yang selama ini udah ada diperbarui, direvisi. Memang challenge-nya gimana membuat customer itu lebih tertarik lagi membeli mobil ini, karena udah sekian tahun ditunggu dan akhirnya dia datang juga. Oke, gue contohin satu persatu. Di bagian setir sekarang tombolnya banyak banget. Biasanya ini tombol volume, biasanya ini ganti channel. Sekarang berubah. Ini kalau lo lihat di sana, nih ya. Kalau lihat di situ tuh. Ini sekarang ganti trip A, trip B, semuanya di situ. Ya, terus di sebelah kiri ini, ini tadi untuk ganti, ini untuk volume, ini untuk ganti media, ini untuk ganti channel. Ini mau Bluetooth, FM, AM, HDMI dan lain-lain. Oke, sekarang kita ini kedua. Ini untuk cruise control. Kemudian ini untuk speednya cruise control. Ini untuk kamera. Kalau gue pencet ini. Kalau gue pencet ini berubah lah itu. Nih ya, kalau gue pencet, ini sekarang gue pencet nih, tunggu ya, 1, 2, 3, gue pindahin gini, set, gue pencet, ganti jadi kamera. Dan baik lagi, kalau gue pencet 3 kali. Terus ini untuk radar, kalau kita mau adaptive cruise control mau seberapa jauh jarak mobil sama depan. Ini untuk telepon, And then banyak banget yang bisa dikerjain di situ. Cluster dashboard yang dipakai atau cluster odometer yang dipakai 100% adalah digital. Oleh sebab itu banyak banget feature-feature yang bisa kita aktifkan dengan notification yang keluar dengan sendirinya dan informatif. Dari mulai pakai safety belt, kemudian menjalankan SOP kayak misalnya gue mau jalanin automatic tailgate, hill descent control, anti collision mitigation system, blind spot warning ada di kaca, kemudian RPM, speedometer ya udah pasti. Untuk aplikasi 4x4-nya juga cukup unik karena displaynya betul-betul 3D dan menunjukkan apakah center diff-nya nyala atau tidak. Nah, center diff nyala itu ditandai dengan warna kuning di bagian tengah. Sekarang gue mau mengoperasikan
two wheel drive. Ini pencetannya baru loh, bentuk pencetannya baru. Ini two wheel drive, four wheel drive lock. Untuk ke 4L, lu nggak bisa main masukin aja ke 4L, lu mesti tekan dan putar. Oke. Ini adalah hill descent control. Jadi kalau pencet ini, turunnya pelan-pelan, mau sampai di two wheel drive, mau sampai di four wheel drive juga bisa. Terus ini adalah off-road mode. Yang baru adalah feature ini. Kalau ini kan electronic parking brake. Sekarang Pajero Sport itu punya satu feature baru. Nah, feature-nya itu adalah auto hold. Sekarang kita masuk ke dashboardnya deh ya. Untuk dashboardnya sekarang putarannya beda. Kalau dulu kan putarannya model digital tut. Sekarang analog digital. Keren. Ini untuk AC, pendingin AC kiri kanan. Kalau kiri kanan mau sama tuh, kalau gue puteran kiri kanan sama nih. Kalau lu mau beda antara kiri dan kanan, pencetan stick-nya lu matiin. Yang kanan akan jalan sendiri. Yang kiri juga akan jalan dengan sendirinya. See? Sip kan? Untuk yang mau ngecas, di sini ada 2 USB port, ada juga HDMI. HDMI seru nih. Terus habis itu, lo kalau mau pakai charger biasa masih ada. Udah nggak ada lighter gini hari, udah nggak ada asbak juga mobil. Emang udah mandatory. Ada USB sama power outlet 150 watt. Buat lo yang ngecas dan perlu tempat parkir, di sini kan udah ada tempat parkir baru. Jadi lo bisa taruh handphone lo di sini. Tempat yang lama kan nggak ada. Sekarang lu punya tempat parkir di sini. Syarat, oke. Terus kalau lu mau taruh tempat parkir yang lain, di sini ada. Tapi kalau di sini lu nggak mau, lu mau taruh tempat rahasia, handphone lu bisa taruh di sini. Tuh. Ini adalah tempat baru, penyimpanan baru yang ada di kolong. Anti slide karena dipakein karet juga di dalam situ. Sekarang kita ke audionya. Sistem audio New Pajero Sport 2021 mengalami improvement yang sangat drastis. Interface dari radionya very user friendly. Lo bisa memilih satu sama lain dengan sangat gampang. Tinggal pencet home. Di home itu ada 5 pilihan. Oke, pilihan pertama adalah multimedia, kedua phone, 3 setting, 4 info, nomor 5 apps. Pertama multimedia. Pip, lo pencet multimedia. Di multimedia ini yang lagi terpilih adalah radio. So radio is normal. Semua pencetannya sekarang gede-gede, nggak ada sesuatu yang membingungkan. Tinggal kalau lo mau change media, ya lo pencet aja media. Terus lo bisa pilih FM, AM, iPod, Bluetooth audio, USB radio, USB video, HDMI, dan audio gone, audio off. Itu untuk media. Kemudian untuk pairing gimana? Biasanya pairing ini yang jadi problem. Karena banyak mobil complicated banget mau pairing handphone, iPhone, Android. Gimana caranya? Di sini super gampang. Lo tinggal ke home, kemudian ke setting. Habis itu lo masuk ke Bluetooth, and then ke device management. That's it. Lo akan ke-detect handphone lo, dan lo bisa synchronize semuanya di sini. As simple as that. Selesai kita bicara audio system 8 inci yang penuh dengan berbagai feature-feature menarik. Yang paling menarik salah satunya adalah mendownload aplikasi untuk bisa berkomunikasi dengan mobil ini. Aplikasinya sendiri bernama Mitsubishi Remote Control. Mitsubishi Remote Control bisa lo download di Play Store maupun Apple Store. Fungsinya adalah, pertama, lo bisa set reminder tentang apapun di sini. Nomor 2 adalah, kalau lo mau buka bagasi belakang, lo bisa pesen dari handphone lo. Tolong bukain dong. Pop. Nomor 3 adalah vehicle information. Dan nomor 4, operation assist. Banyak fitur-fitur yang bisa di browsing di dalam aplikasi tersebut, tapi yang jelas ini sebuah lompatan alat komunikasi yang baik antara pemilik kendaraan dan juga mobil itu sendiri. Kemudahan-kemudahan udah pasti didapetin. Ya kalau selama ini seluruh customer nunggu di belakang tuh bagasi namanya tailgate automatic, sekarang udah bisa di sini. Bahkan fungsinya bisa pakai aplikasi dan juga handsfree. Hujan udah berhenti. Well, secara konsep New Pajero Sport, mobil yang lebih lux, mobil yang lebih keker, dan mobil yang punya teknologi yang lebih advance. So, more toughness, more luxury, more advanced technology. Dibandingkan dengan para pesaingnya, Mitsubishi Pajero Sport bisa dikatakan sebagai salah satu jagoan SUV Indonesia. Karena bukan hanya tipe 4x4-nya yang bisa menjelajah
medan yang cocok hari ini saya testing mobil baru 12 kilo langsung testing off-road, tapi juga ketangguhannya di jalan aspal. Ketangguhan ini memang bisa dibuktikan dengan adanya berbagai penghargaan terhadap Mitsubishi Pajero Sport. Kalau kita punya mobil SUV, kita suka worry. Gimana sih cara naik mobil SUV? Karena orang-orang yang mungkin tingkat geraknya udah tidak seluas anak muda, perlu bantuan. Oleh sebab itu, Mitsubishi Pajero Sport, baik di depan maupun di belakang, udah punya handlebar. Jadi kalau naik mobil ini, kalau perlu bantuan, udah ada tempat buat narik. Udah ada footstep juga sebagai kelengkapan standar. Dan itu bukan hanya di bagian belakang, di bagian depan pun juga sama. So, ini gampang lah kalau mau naik turun mobil. No problem. Oke, itu adalah review pertama dari New Pajero Sport 2021. Tim gua udah mulai sibuk untuk kerja karena kita mau syuting yang lain. Semoga lo suka. Udah kebagian panas, jadi tadi gue udah sempat review. Kalau kalian ada komentar atau mau kasih likes, gue happy. Karena lebih dari 50% yang nonton di YouTube channel gue belum subscribe, so subscribe sekarang. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Thank you so much. Bye-bye. Untuk mengetahui spesifikasi teknis New Pajero Sport 2021, silakan klik link video di atas.